Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas berkaitan dengan berkas-berkas yang perlu dibawa dan tidak boleh tertinggal karena ada pemeriksaan pada waktu mengikuti tes UTBK SNBT 2023. Ketika ada berkas yang tertinggal, maka teman-teman tentu bisa didiskualifikasi dan tidak diperkenankan mengikuti atau memasuki ruangan tes UTBK. Jadi sebelum tes UTBK, kalian wajib menyiapkan berkas ini ditata serapi mungkin dan dimasukkan ke dalam tes, dicek sebelum berangkat dari rumah masing-masing. Berkas itu adalah yang pertama tentu kartu tanda peserta UTBK SNBT 2023. Ini kalian dapatkan setelah menyelesaikan proses pendaftaran di websitenya SNPMB, maka akan muncul kartu tanda peserta UTBK SNBT, dan itu silahkan nanti di-download dan dicetak. Lalu bagi teman-teman kelas 12 itu wajib membawa surat keterangan kelas 12 asli untuk lulusan 2023 ini. Sedangkan untuk lulusan 2022 dan 2021 bisa membawa ijazah asli, atau jika takut ijazah aslinya tertinggal atau hilang, maka kalian cukup membawa ijazah yang dilegalisir. Serta perlengkapan berkas yang tidak boleh tertinggal lainnya adalah identitas diri. Ini biasanya bisa pakai KTP, SIM, paspor, atau kartu pelajar. Jadi perlengkapan berkas yang nanti akan dicek ketika registrasi sebelum tes UTBK itu ada 3, yakni kartu tanda peserta UTBK, surat keterangan kelas 12 atau ijazah, kemudian bukti identitas diri meliputi KTP, SIM, password, atau kartu pelajar. Lalu selanjutnya biasanya yang sering ditanyakan berkaitan dengan surat keterangan kelas 12. Bagaimana format surat keterangan kelas 12? Tadi disampaikan bahwa surat ini wajib asli, artinya bukan hasil scan dan bukan hasil fotokopi. Kalau tanda tangannya elektronik, yaitu bukan hasil scan, tapi hasil cetak, hasil print-printan murni. Jadi tidak apa-apa ya kalau tanda tangan elektronik. Tapi kalau tidak pakai tanda tangan elektronik, maka tidak boleh hasil scan dan tidak boleh hasil fotokopi. Wajib stempel dan tanda tangan ballpoint basah. Lalu komponen dari surat keterangan kelas 12 ini disampaikan bahwa wajib ditandatangan kepala sekolah. Dalam hal ini tentu harus ada stempelnya. Kemudian minimal itu mencantumkan nama siswa, identitas lengkap siswa, NISN siswa, kemudian NPSN sekolah, serta harus ada pas foto berwarna terbaru maksimal 3 bulan terakhir. Ukurannya kira-kira berapa? Tidak ada aturan yang detail di situ, tetapi umumnya disepakati 4x6. Kemudian jika tanda tangan dan stempel basah, maka kalau bisa stempel sekolah itu mengenai pas foto kalian masing-masing. Jadi nanti ketika mau minta juga diingatkan TU-nya. Kadang ada TU yang pas fotonya tidak ikut distempel, artinya hanya mengenai tanda tangan kepala sekolahnya saja. Untuk mengantisipasi hal itu, sebelum meminta surat keterangan kelas 12 dikasih tahu TU-nya. Kalau bisa stempelnya mengenai pas foto kalian. Selanjutnya, nah ini ketentuan foto. Ini saran ya, tidak harus diikuti ya. Background pas foto ini kan tidak ada ketentuannya, tetapi biasanya dalam praktik di sekolah-sekolah itu background kalau nggak merah ya biru. Tidak ada ketentuan mengikat harus merah atau harus biru, tidak ada. Tapi gunakan yang umum aja. Kalau nggak merah ya biru. Kemudian
penggunaan foto di surat keterangan kelas 12 disarankan sama dengan foto yang diunggah untuk membuat akun SNPMB. Dan di situ tidak ada larangan pas foto berjilbab ya bagi teman-teman perempuan. Tapi kalau misalnya pas foto yang di akun SNPMB ternyata sifatnya tidak formal karena asal comot ya, untuk pas foto kelas 12 ini diganti juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah formal ya pakai pas foto yang sama biar tidak membingungkan saat pengecekan ketika mau masuk tes UTBK. Kemudian pas foto disarankan menggunakan seragam sekolah atau baju formal lainnya. Jadi karena ini surat keterangan kelas 12 ya harusnya biasanya pakai seragam sekolah pas fotonya. Pas foto yang mau digunakan untuk ijazah. Saya ulangi bahwa pas fotonya wajib berwarna, tidak boleh hitam putih gitu ya. Jadi kalau nanti pas foto yang mau dipakai hitam putih dan pas fotonya itu yang beri sekolah harus diganti oleh teman-teman karena ketentuannya berwarna. Next. Nah, ini adalah contohnya surat keterangan kelas 12. Ini yang pakai tanda tangan stempel basah ya, disarankan mengenai fotonya. Ini yang pakai tanda tangan elektronik tentu tidak bisa mengenai, tidak apa-apa, tapi biasanya ada ya inilah, ini barcode-nya bisa di-scan. Jadi validitas suratnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian ya ini sederhana saja, di atas pasti ada kop, kemudian surat keterangan, nomor surat keterangan, kemudian yang bertanda tangan di bawah ini kepala sekolah kalian menerangkan bahwa siswa di bawah ini tadi komponennya harus ada namanya siapa, NISN ini wajib, NPSN wajib, tempat tanggal lahir tidak wajib tapi dimasukkan juga nggak apa-apa, nomor HP juga nggak apa-apa, sedang menempuh kelas 12. Jadi ini menerangkan sedang menempuh kelas 12 di SMA kalian dan telah mempersiapkan persyaratan untuk kelulusan tahun 2023. Kemudian keperluan suratnya untuk UTBK SNBT ya. Itu aja, langsung di tanda tangan kepala sekolah, stempel gitu ya. Fotonya berwarna, tidak boleh hitam putih. Kak, saya kan tanda tangannya elektronik. Apakah nanti fotonya ditempel sendiri boleh? Boleh. Kalau fotonya elektronik, tanda tangannya elektronik kok, fotonya elektronik ya. Boleh ya. Tapi karena ini surat keterangan kelas 12 maka disarankan ini tadi, saya ulangi, pakai seragam sekolah, ada dasinya gitu ya. Lalu nah ini tadi berkaitan dengan kartu UTBK, bagaimana nyetaknya? Tidak ada ketentuan kartu UTBK ini dicetak pakai kertas ukuran berapa, tapi yang umum adalah ukuran A4 atau F4. Dan ini kita sarankan bahwa dicetak berwarna ya. Tulisannya dipastikan jelas, barcode-nya jelas, fotonya juga terlihat jelas, dan dicetak berwarna, wajib dicetak berwarna. Kemudian perlukah kartu KIP kuliah dicetak? Tidak diperlukan karena tidak tercantum dalam kartu peserta UTBK. Di situ tidak disebutkan harus menunjukkan kartu KIP kuliah. Jadi tidak usah dicetak juga nggak apa-apa. Saya takut nanti diminta Kak. Ya silahkan, kalau mau nyetak ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang pasti dalam tes ini tidak ada diskriminasi antara yang KIP kuliah dan non KIP kuliah gitu ya. Oh ini yang KIP kuliah ruangnya ini, yang reguler ruangnya ini, nggak ada seperti itu ya. Jadi semuanya setara, adil dan makmur. Makanya tidak diperlukan mencetak kartu KIP kuliah. Kemudian apakah wajib pakai ijazah legalisir untuk gap year? Gap year yang mungkin malas berhubungan dengan sekolah gara-gara mungkin pernah punya trauma dengan orang atau guru di sekolah, ya kalau nggak punya ijazah yang dilegalisir ya bisa pakai ijazah asli, dan tidak boleh menggunakan SKL untuk yang lulusan 2022 dan 2021 karena aturannya ijazah bukan SKL. Bagaimana dengan kelas 12 yang sudah punya SKL? Karena di ketentuannya itu diminta surat keterangan kelas 12, maka lebih baik ikuti ketentuan yang ada. Jangan gunakan SKL, gunakanlah surat keterangan kelas 12. Toh sekolah kalian pasti mau kok mengeluarkan surat keterangan kelas 12 itu gitu ya. Itu informasi yang bisa kita sajikan berkaitan dengan berkas yang diperlukan untuk tes UTBK SNBT
UT 2023 ini. Jangan sampai dari beberapa poin berkas itu jangan sampai ada yang tertinggal. Maka yang nanti tesnya di luar kota, sebelum berangkat dipersiapkan baik-baik, dicek berkas-berkasnya dan dimasukkan ke dalam tas, dan sebelum masuk ke mobil dicek kembali agar tidak tertinggal. Itu yang bisa kita sajikan di video kali ini. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman.